Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian tetap sehat, dan kalian tetap belajar yang rajin. Oke ya. Untuk kali ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 4. Kalian masih ingat apa itu pelajaran 4 yang kemarin itu? Pelajaran 4 yang sudah kita bahas adalah bulan Ramadan yang indah. Jadi sebelum penilaian harian ini, silakan kalian belajar dulu. Bagi yang ingin mengakses kembali video tentang pembelajaran 4, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah, baik itu bagian 1, bagian 2 maupun bagian 3, linknya bisa dilihat di kolom di bawah ini. Oke ya, link bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Kita lanjutkan, bisa? Oke, soalnya nanti ada 30 soal, silahkan disiapkan alat tulisnya. Oke, mulai. Soal nomor 1. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ya, silakan diingat ya. Apakah A, rukun Islam yang kedua, atau B, rukun Islam yang ketiga, atau D, rukun Islam yang keempat? Maaf, C ya. C, rukun Islam yang keempat, atau D, rukun Islam yang kelima? Silakan dipilih. Soal nomor 2. Puasa itu menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Jadi menurut bahasa puasa itu artinya apa? A, tidak makan, atau B, menahan diri, atau C, beribadah, atau D, mensucikan diri. Ayo, silakan dipilih A, B, C, atau D. Soal selanjutnya nomor 3. Puasa Ramadan itu mulai diwajibkan sejak tahun keberapa Hijriyah? Diingat kembali, mulai wajib puasa itu sejak tahun keberapa Hijriyah? Pilihannya A, 1 Hijriyah, B, 2 Hijriyah, C, 3 Hijriyah, atau D, 4 Hijriyah. Pilih salah satu, A, B, C, atau D. Selanjutnya, soal nomor 4. Perintah berpuasa itu terdapat dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Masih ingat toh? Ya, kemarin sudah kita bahas. Pilihannya apakah A, ayat 182, atau B, ayat 183, atau C, ayat 184, atau D, ayat 185. Perintah untuk berpuasa. Oke ya, pilih A, B, C, atau D. Selanjutnya, soal nomor 5. Dengan berpuasa, kita diharapkan bisa menjadi orang yang titik-titik. Apakah A, orang munafik, atau B, orang Islam, atau C, orang bertakwa, atau D, orang berakal? Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 6. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat puasa adalah titik-titik. Ingat yang bukan loh ya. A, baligh, B, niat, C, berakal, D, Islam.
yang bukan syarat puasa. Baligh, niat, berakal, Islam. Pilih salah satu. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Di bawah ini adalah waktu yang dibolehkan berpuasa adalah titik-titik. Jadi di antara 4 pilihan nanti yang boleh berpuasa hanya satu pilihan. Yang mana itu? Apakah A pada tanggal 1 Syawal, atau B pada tanggal 1 Muharram, atau C pada tanggal 10 Zulhijjah, atau D pada tanggal 13 Zulhijjah. Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 8. Orang yang sangat tua dan lemah boleh tidak berpuasa, tetapi harus titik-titik. Jadi orang yang sudah sangat tua dan lemah dan dia itu tidak kuat puasa, itu boleh tidak berpuasa. Tapi harus penggantinya harus ada. Apa itu penggantinya? Itu A, apakah mengganti di hari yang lain? Atau B, apakah membayar fidyah? Atau C, apakah menyembelih seekor kambing? Atau D, apakah mengganti di hari yang lain dan membayar fidyah? Kira-kira yang A, B, C, atau D? Oke ya, silakan dipilih. Soal selanjutnya nomor 9. Pengertian dari istilah musafir adalah titik-titik. Jadi musafir itu apa pengertiannya? A, orang yang sangat tua dan tidak kuat puasa. Atau B, orang yang sakit parah dan tidak kuat puasa. Atau C, orang yang dalam perjalanan jauh dan bukan untuk maksiat. Atau D, orang yang menyusui yang mengkhawatirkan bayi dan dirinya. Musafir itu yang mana? A, B, C, atau D? Selanjutnya, soal nomor 10. Orang yang jika tidak berpuasa wajib mengganti di hari yang lain dan wajib membayar fidyah adalah untuk orang yang titik-titik. Jadi kewajibannya ada 2 kalau meninggalkan, mengganti di hari yang lain dan juga membayar fidyah. Orang tersebut itu kondisi yang bagaimana? Apakah A, orang yang sangat tua dan tidak kuat puasa? Atau B, orang yang sakit parah dan tidak kuat puasa? Atau C, orang yang dalam perjalanan jauh dan bukan untuk maksiat? Atau D, orang yang menyusui yang mengkhawatirkan bayi dan dirinya? Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Soal nomor 11. Segala sesuatu yang harus dilakukan, ini dilakukan ya, ketika berpuasa dan jika ditinggalkan, maka puasanya itu tidak sah, disebut titik-titik puasa. A, syarat puasa. Atau B, rukun puasa. Atau C, sunnah puasa. Atau D, yang membatalkan puasa. Soal selanjutnya nomor 12. Niat puasa Ramadan itu dilakukan pada saat kapan? A, pagi hari. Atau B, ketika azan subuh. Atau C, pada malam hari. Atau D, awal bulan Ramadan. Silahkan dipilih.
Soal selanjutnya nomor 13. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu termasuk titik-titik puasa. A. Sunnah puasa. B. Syarat puasa. C. Rukun puasa. Atau D. Yang merusak puasa. Soal selanjutnya nomor 14. Di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa adalah titik-titik. Jadi yang tidak membatalkan puasa. A. Makan. B. Muntah disengaja. C. Haid. D. Gila. Yang tidak membatalkan puasa yang mana? Ingat, kalian harus jeli untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan soal nomor 15. Salah satu hal yang membatalkan puasa itu adalah keluar dari agama Islam. Nah, orang yang keluar dari agama Islam itu disebut apa? Apakah A. munafik, atau B. musyrik, atau C. murtad, atau D. fasik? Kira-kira apa? Oke ya. Kita lanjutkan soal nomor 16. Ahmad akan berpuasa Ramadan, tapi ia lupa tidak makan sahur. Maka puasanya Ahmad itu hukumnya bagaimana kalau lupa tidak makan sahur? A. Tetap sah karena makan sahur termasuk syarat puasa. Atau B. Tidak sah karena makan sahur termasuk rukun puasa. Atau C. Tetap sah karena makan sahur termasuk sunnah puasa. Atau D. Tidak sah karena makan sahur termasuk sunnah puasa. Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 17. Di bawah ini yang tidak termasuk sunnah puasa adalah titik-titik. Jadi yang bukan sunnah puasa. A. Berbuka dengan yang manis. B. Berdoa ketika berbuka. C. Menyegerakan makan sahur. D. Menyegerakan berbuka. Yang bukan sunnah puasa loh ya. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Puasa Ramadan itu dilaksanakan selama titik-titik. Jadi puasa Ramadan itu dilakukan apakah berapa hari, berapa bulan, atau berapa minggu? A. 29 hari. Atau B. 30 hari. Atau C. Sebulan penuh. Atau 1 bulan penuh ya, yang C. Yang D. 4 minggu. Silahkan dipilih. Soal selanjutnya nomor 19. Jika seseorang saat berpuasa itu melakukan perbuatan. Saya ulangi, jika seseorang saat berpuasa itu melakukan perbuatan yang merusak pahala puasa, maka puasanya titik-titik. A. Tidak sah. B. Tetap sah. C. Diganti di hari yang lain. Atau D. Diganti dengan membayar fidyah. Silakan pilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 20. Di bawah ini adalah perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kecuali
Ingat ya, kecuali itu berarti yang bukan. A. Berdusta. B. Muntah. C. Menghina. Atau D. Bertengkar. Silahkan dipilih. Soal selanjutnya nomor 21. Salah satu amalan sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan adalah titik-titik. A. Mandi. Atau B. Puasa. Atau C. Tadarus. Atau D. Zakat. Amalan sunnah apa yang dikerjakan pada bulan Ramadan? Pilih A, B, C, atau D. Oke ya. Kita lanjutkan nomor 22. Sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja, itu sholat apa namanya? Jadi selain Ramadan tidak melakukan sholat sunnah ini. Apakah A. Sholat witir, atau B. Sholat tarawih, atau C. Sholat tahajud, atau D. Sholat rawatib yang hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Oke ya, tahu? Pasti sudah tahu. Selanjutnya, soal nomor 23. Hukum sholat tarawih itu adalah titik-titik. Jadi sholat tarawih itu hukumnya bagaimana? A. Fardhu ain. B. Sunnah muakkad. C. Fardhu kifayah. Atau D. Sunnah ghairu muakkad. Jadi sholat tarawih itu hukumnya bagaimana? A, B, C, atau D? Oke ya. Kita lanjutkan soal nomor 24. Sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil itu disebut sholat apa? Jadi jumlah rakaatnya itu ganjil. A. Apakah sholat witir? Atau B. Sholat tarawih? Atau C. Sholat tahajud? Atau D. Sholat rawatib? Silakan dipilih salah satu. Selanjutnya, soal nomor 25. Jumlah rakaat sholat witir itu paling banyak ada berapa rakaat? Ingat-ingat kembali ya. Sholat witir itu paling banyak itu ada berapa rakaat? A. 8 rakaat. B. 9 rakaat. C. 11 rakaat. Atau D. 12 rakaat. Pilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 26. Nabi pernah bersabda bahwa siapa saja yang mendirikan sholat sunnah pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang titik-titik. Pilihan jawabannya A. Telah lalu, atau B. Kecil, atau C. Akan datang, atau D. Besar. Nah, selanjutnya soal nomor 27. Membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati artinya itu disebut titik-titik. A. Iktikaf. B. Tadarus. C. Infak. Atau D. Sedekah. Kira-kira apa? Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 28. Sedekah yang paling utama itu dilakukan pada bulan apa? Nah, ini termasuk hadis yang kemarin sudah saya
bahas kemarin itu. Apakah A ada di bulan Syawal, atau B ada di bulan Dzulhijjah, atau C ada di bulan Rajab, atau D ada di bulan Ramadan. Yang paling utama sedekah itu di bulan apa? Paham ya? Kita lanjutkan soal nomor 29. Berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut apa? Apakah A. Iktikaf, atau B. Tarawih, atau C. Tadarus, atau D. Sedekah? Bisa? Pasti bisa. Sangat mudah ini. Soal yang terakhir sekarang. Soal nomor 30. Untuk melatih kejujuran dan kesabaran itu adalah salah satu manfaat dari apa? Jadi manfaatnya adalah melatih kejujuran dan kesabaran. Nah, itu manfaat dari apa? A. Apakah manfaat dari sedekah? Atau B. Manfaat dari tarawih? Atau C. Manfaat dari puasa? Atau D. Manfaat dari tadarus? Ya, manfaat apa kira-kira? Bisa ya? Oke, karena ini soalnya sudah 30, berarti penilaian harian untuk pelajaran 4 ini sudah selesai. Oke ya, sudah bisa semua? Semoga nilai kalian bagus untuk penilaian harian pelajaran keempat ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.